Apa sebetulnya produktivitas dan apa kaitannya dengan transformasi digital? Produktivitas secara sederhana itu kan bagaimana kita teknologi itu mensupport bisnis proses. Ya, Nah, banyak perusahaan yang ingin sekali atau terlalu cepat mengadopsi sebuah teknologi, tapi bisnis prosesnya tidak siap. Oke, kalau kita lihat tadi bahwa memang digitalisasi ini akan meningkatkan produktivitas, Ya, ya, terutama bagaimana untuk men-streamliningkan untuk bisnis proses betul, dalam rangka untuk memuaskan customer. betul. Nah, gimana dengan biayanya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Productivity Talk yang merupakan program kolaborasi Kementerian Tenaga Kerja dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Ini tempat kita untuk ngobrol-ngobrol tentang produktivitas dan sekaligus menginisiasi nanti Gerakan Produktivitas Nasional. Saya Hatta yang akan menjadi host pada hari ini. Kita akan ngobrol tentang transformasi digital untuk meningkatkan agility bisnis. Nah, di sini bersama saya sudah ada Pak Marizio Runtu Wene. Selamat datang Pak Marizio. Pak Marizio ahli dalam bidang transformasi digital, kemudian bisnis strategi. Nah, Pak Marizio, ya. gimana kabar hari ini? Baik, selamat pagi buat Pak Hatta dan buat audiens semua. Selamat pagi juga, senang bisa berada dan sharing di podcast kita hari ini. Oke. Sebelum kita lebih jauh Pak Marizio, sebetulnya apa sih yang transformasi digital itu bisa diceritain sedikit? Ya, transformasi digital ini kan bagaimana kita melihat eh, perusahaan itu dari yang biasanya mungkin melakukan proses ya bisnisnya secara tradisional, manual ya. Kemudian mereka berupaya untuk mulai mengadopsi teknologi ya Ya, untuk mendukung proses bisnis mereka. Ya, tujuan utamanya pasti produktivitas meningkat gitu ya. ya. Kira-kira itu secara garis besar. Nah, masing-masing industri, masing-masing bisnis mereka punya prioritas dan punya strateginya masing-masing. Oke, sebetulnya produktivitas itu apa? Apa kaitannya dengan transformasi digital dengan produktivitas? Tanya ulang kali, saya kepotong dari Bapak baru nanya lagi Pak. Oke, apa sebetulnya produktivitas dan apa kaitannya dengan transformasi digital? Produktivitas secara sederhana itu kan bagaimana kita menjadi lebih efektif, lebih efisien gitu ya, lebih berkualitas gitu kan Oke, dalam produk atau layanan yang kita produksi gitu secara bisnis itu. Jadi bisa diartikan berbeda tergantung kita industri apa yang kita masuki gitu kira-kira. Ya, dan inilah yang menjadi bisa dibilang tolak ukur kinerja dari sebuah bisnis gitu kan. oke. Ya, Jadi bisa dikatakan bahwa produktivitas meningkat itu kalau outputnya lebih besar, kemudian inputnya menjadi lebih kecil ya. secara sederhana demikian, tapi Oke, jangan lupa juga output yang berkualitas ya. oke. Nah Output yang itu yang paling penting ya, berkualitas ya, 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 betul ya. betul. Jadi kalau outputnya juga banyak tapi defectnya juga banyak ya sia-sia gitu kan. Ya, Atau ya. outputnya banyak tapi biayanya juga sangat tinggi juga jadi sia-sia. Jadi tadi kata kuncinya harus efektif, efisien gitu ya dan berkualitas. Nah, itu harus menjadi bisa dibilang faktor-faktor yang menentukan sesuatu layanan atau suatu produksi itu produktif atau tidak. Oke, kalau kita lihat Kira-kira beberapa tahun terakhir bahwa adopsi digital itu semakin meningkat ya. betul Pak, betul. Dan bagaimana sebetulnya pengaruhnya terhadap landscape bisnis atau manfaat peningkatan produktivitas bagi bisnis itu seperti apa? Jadinya persaingan itu menjadi semakin ketat ya. Jadi dengan adanya perkembangan atau adanya adopsi teknologi digital,
kompetisi antar bisnis itu menjadi semakin ketat, dan ini membuka kesempatan tidak hanya kompetisi di dalam negeri tapi juga dengan luar negeri. Ya kan sekarang kan lagi heboh tuh masalah bagaimana barang-barang dari luar ya kan bisa dijual dengan mudah di Indonesia gitu. Tapi ya kalau saya pendekatannya adalah teknologi itu tidak bisa kita tolak ya, kita hanya bisa justru mengadopsi dan mencoba lebih cepat ya memahami teknologi tersebut gitu. Jadi itu udah sesuatu yang keniscayaan lah kita sebut gitu ya. Nah dengan adanya semakin banyak bisnis yang bisa mengakses teknologi, persaingan menjadi semakin ketat. Jadi perusahaan besar pun harus hati-hati Pak kalau saat ini gitu ya, karena bisa jadi perusahaan yang baru berdiri kita sebut disruptif kan, dengan dia punya teknologi yang lebih baik, dia bisa mengalahkan atau lebih produktif dari perusahaan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Nah ini menjadi challenge tersendiri lah buat perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah berdiri terlebih dahulu, sudah lama, udah established, untuk bisa juga bertransformasi secara digital. Kalau saya misalnya perusahaan, katakanlah perusahaan di bidang penyediaan makanan, ya penyediaan makanan. Kira-kira apa yang bisa saya terapkan dalam transformasi digital yang bisa saya terapin? Case ya ini, contoh case misalkan. Case ya. Gini, kita pertama harus tahu dulu bisnis prosesnya apa Pak. Jadi kalau Bapak bilang tadi penyedia makanan, bisnis prosesnya apa? Proses-proses apa yang ada dalam proses penyediaan makanan tersebut. Nah, prinsip dasarnya dalam setiap proses itu bisa disupport oleh teknologi, gitu ya. Dalam setiap proses, misalkan proses mulai dari pemilihan barang baku, mungkin gitu kan. Mulai proses dari pergudangannya, inventorinya, kemudian proses pengolahannya, ya. Dan karena saya juga di dunia human resources ya, proses pengolahan sumber daya manusianya. Nah itu bisa disupport secara digital, dan digital yang saya maksud di sini mungkin secara lebih jauh kita sebut dengan IoT ya, Internet of Things, gimana mesin-mesin itu bisa lebih bekerja secara otomatis gitu. Sekarang kan lagi ngetren tuh kalau dilihat di sosial media itu masak nasi goreng, tadi kan penyedia makanan ya, masak nasi goreng pakai mesin lagi Pak, udah nggak pakai koki lagi. Nah itu sesuatu yang berbeda tuh. Jadi satu orang aja udah bisa masak berapa porsi sekaligus hanya dengan menggunakan mesin. Nah, itu menarik tuh contoh yang paling real dalam industri makanan itu memasak nasi goreng dengan menggunakan mesin ya. Mesin. Apalagi mesinnya dibikin otomatis tuh. Timingnya, kemudian berapa lama, suhunya kan. Wah itu luar biasa tuh. Nah, kira-kira tantangan apa yang dihadapi dalam mengadopsi digitalnya atau melakukan transformasi digital itu, kira-kira apa tantangan utamanya yang perlu diperhatikan? Kalau berdasarkan pengalaman saya dan observasi saya ya, sebenarnya tantangan terbesar transformasi digital itu ada pada diri sendiri. Secara perusahaan Pak. Ya, kita bicara, karena tadi saya mulai dengan bilang bahwa teknologi itu mensupport bisnis proses. Nah, banyak perusahaan yang ingin sekali atau terlalu cepat mengadopsi sebuah teknologi, tapi bisnis prosesnya tidak siap. Nah, ini biasanya itu menyebabkan biaya yang terlalu tinggi. Misalkan mereka mau adopsi ERP ya, suatu ERP misalkan SAP atau apapun gitu ya, tapi nggak punya bisnis proses. Jadinya ketika mereka mau mengadopsi teknologi tersebut, mereka harus buat lagi dulu SOP-nya, ya kan, harus dijalankan dulu. Padahal mereka sudah dalam proses adopsi. Itu satu Pak. Yang kedua, dari sisi top manajemennya sendiri, karena transformasi digital ini kan biaya, ya, yang pengembaliannya bisa dibilang
tidak ada yang bisa menjamin gitu, misalkan ya, atau butuh waktu untuk bisa kita lihat efisiensi yang ditimbulkan gitu misalkan. Oke. Nah kalau dari sisi manajemen yang hanya melihat keberhasilan sebuah bisnis hanya dari uang saja, tapi tidak berpikir dari sisi yang lain, efisiensi, dari sisi semakin luasnya customer yang bisa diraih dan lain sebagainya, dia akan selalu hitung-hitungan. Nah akibatnya yang sering kali saya lihat adalah transformasi digital yang bisa saya bilang kurang maksimal. Ya, misalkan contoh Pak, ini agak panjang sedikit nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Supaya misalkan ya kita mengadopsi teknologi ERP. Tapi kan ERP itu butuh infrastruktur, butuh bandwidth, ya kan? Kecepatan internetnya lemah dalam perusahaan itu. Tidak mau investasi untuk cloud server atau bandwidth tidak cukup besar gitu kan. Nah akibatnya sistemnya berjalan lambat, ya berjalan lambat, karyawan protes. Kita kok malah makin nambah kerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya transformasinya maju mundur, masih pakai manual terus, ya kan? Tapi juga mau beralih ke digital, iya enggak gitu kan? Nah itu karena tanggung ya. Mungkin saya bisa bilang itu deh. Jadi nanggung gitu, ya mau bertransformasi tapi tidak menyiapkan segala sesuatu. Nah jadi top manajemen yang punya visi dan bisa melihat pentingnya digitalisasi untuk berkompetisi dan untuk bisa memuaskan customer, itulah yang bisa berhasil menurut saya ya dari pengalaman. Nah, kayak gitu Pak Hatta. Menarik ya yang terakhir itu memuaskan customer. Betul. Nah kira-kira dengan menerapkan digital ini atau digitalisasi, gimana hubungannya dengan pemuasan customer? Nah, jadi gini, ini memang suatu kalimat yang mungkin kita semua sudah tahu ya, tapi seringkali bisnis itu kan ya namanya pengusaha itu lebih kepada bisnis centric kan, tadi saya sudah sampaikan ya. Tapi kan kita sekarang bicara mengenai customer centric. Bahwa produk apapun yang kita buat, layanan apapun yang kita buat itu semata-mata untuk memuaskan customer. Karena ketika customer dipuaskan kan teorinya dari sana kita baru bisa mendapatkan keuntungan gitu, bukan sebaliknya kan. Nah, jadi kalau kita bicara tadi mengenai transformasi digital, kita juga melakukan perubahan atau transformasi tersebut harus melihat dari kebutuhan si customer-nya sendiri. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan customer? Ya tadi saya sampaikan dia butuh delivery-nya lebih cepat, ya kan? Produknya lebih berkualitas, gitu ya. Biayanya lebih murah. Nah, itulah yang coba kita jawab melalui proses digitalisasi, gitu. Sehingga menjadi apa ya? Sesuatu yang kita hasilkan itu, investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam transformasi tersebut itu benar-benar terwujud dengan bertambahnya customer, semakin loyalnya customer. Gitu kira-kira Pak. Oke, kalau kita lihat tadi bahwa memang digitalisasi ini akan meningkatkan produktivitas. Ya. Terutama bagaimana untuk men-streamliningkan untuk bisnis proses. Betul. Dalam rangka untuk memuaskan customer. Betul. Nah, gimana dengan biayanya? Nah, kan pasti ujung-ujungnya saya pengen adopsi nih. Betul. Ya kan, mau adopsi digitalisasi karena seperti yang Pak Marizio tadi sampaikan bahwa ini akan membuat perusahaan lebih agile, lebih lincah dalam beroperasi. Tapi biayanya gimana nih? Gimana tuh? Ya, kita pada akhirnya kita harus lihat batasannya juga budget ya. Kita juga jangan mencoba melakukan sesuatu atau mengadopsi sesuatu teknologi tapi budget kita masih nanggung ya, jangan juga gitu ya. Karena akhirnya akan mangkrak atau tadi saya bilang nanggung nggak maksimal, malah memperlambat proses ya. Jadi tetap budget harus menjadi patokan utama, satu. Yang kedua, business case ya. Tadi saya sempat sebutkan mengenai apa yang mau kita selesaikan, proses apa yang mau kita perbaiki, ya kan. Nah, kalau kita sudah
jelas dengan proses yang mau kita perbaiki, apa yang mau kita capai, biaya sebenarnya relatif kan, menjadi relatif karena selama kita bisa melakukan hitungan yang simulasi bisnis yang tepat, kita bisa tahu pengembaliannya akan seperti apa. Biaya menjadi sangat relatif. Kadang-kala biaya tinggi tapi penghasilan resultnya lebih besar bisa jadi murah. Tapi biaya rendah tapi tidak menghasilkan sebuah produktivitas yang lebih baik, akhirnya malah menjadi buang-buang, menjadi waste gitu kan. Jadi menjadi relatif secara biaya kalau kita mampu memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu akan terwujud menjadi peningkatan tadi, customer yang lebih baik, proses yang lebih baik dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi patokan kedua. Yang ketiga, Pak, teknologi sekarang itu sebenarnya banyak levelnya. Kita mau adopsi yang mahal ada, tapi yang murah juga ada. Nah, itu jadi kita juga tidak harus perusahaan itu harus bisa mengukur juga gitu. Tidak harus juga yang mahal ya. Kita bisa mulai dengan yang murah. Bahkan banyak teknologi sekarang yang memang memasar bisnis UMKM. Gitu ya. Ada POS kan yang bisa menyasar bisnis UMKM, atau di pasar sekarang juga banyak orang pembayaran sudah digital dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan kalau kita bicara biaya. Nah, kan kalau dalam implementasi digital itu ada yang buat sendiri. Oke. Customize ini bikin sendiri ya. Ada yang buat sendiri. Kemudian ada yang mengimplementasi yang produk-produk yang udah jadi atau memilih yang udah ada. Betul. Katakanlah udah ada di aplikasinya gitu. Betul, ya. Betul. Nah itu gimana? Menurut mana yang lebih baik itu ya? Ya bisa lebih baik, bisa yang paling workable lah. Betul. Mana yang paling bisa diterapkan dan seperti apa? Kalau ya, again itu tergantung kebutuhan bisnis. Tapi kalau pendapat saya, kalau kita baru mau memulai, ya kita sebaiknya bisa mengadopsi atau bisa ambil yang sudah jadi dulu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bangun sendiri, itu pasti ada proses dan ada investasi. Ya, kita bicara proses pengembangan sampai proses launching, ya kan? Dan kemudian proses penerapan implementasi itu ada waktu yang cukup panjang gitu. Nah, itu kalau buat sendiri. Kalau buat sendiri. Ya. Tapi kalau sebuah perusahaan itu merasa bahwa justru ini tidak ada di pasar, bisa jadi dia buat sendiri. Iya. Oke. Ya, karena dia ingin bersaing atau ingin mencoba berkompetisi dengan kompetitornya dengan cara membangun teknologi yang berbeda. Nah, itu yang bisa unik juga, ya. Yang unik, betul. Yang hanya dia yang punya. Nah, itu lain cerita gitu ya. Tapi kalau untuk kita baru mau mulai ya kita cari yang ini customize, it's okay sih. Oke. Tapi kita harus tahu yang kita mau. Karena produk itu kadangkala bukan berarti yang paling mahal atau bukan berarti yang paling terkenal. Tapi yang paling tepat dengan kebutuhan bisnis kita. Oke. Nah, artinya dalam memilih apakah mau menerapkan sendiri atau membuat sendiri atau mau membeli yang sudah jadi, betul-betul kita harus melihat kesiapan kita ya. Kesiapan kita dan apa yang mau kita lakukan. Betul. Nah, oke, misalnya kita tidak punya resource, nggak cukup resource untuk mendevelop sendiri dan itu mungkin akan butuh waktu yang lama ya. Oke. Baik, di sini kita udah bisa melihat sejauh ini penerapan digital, kemudian strateginya seperti apa dalam implementasi ya. Nah, kita beralih sedikit sekarang ini kan udah banyak ya yang AI. Kira-kira apalagi generatif AI yang sekarang ya. Nah, itu
Eh, Bagaimana bisa kita adopsi atau pada tingkat apa yang untuk kalau saya lah perusahaan-perusahaan menengah ini Hmm, hmm. itu seperti apa? Nah, AI ini kan lagi tren memang ya, tapi kita tahu bahwa ada istilahnya generatif AI. Ini sebenarnya tingkat cukup advance dari teknologi AI. Ya, yang paling mendasar itu adalah ya sekedar ya artificial intelligence biasa saja gitu. Tapi kalau generatif AI ini kan sebenarnya bagaimana AI itu mampu memproduksi sebuah gambar, video, sesuatu seperti selayaknya manusia gitu kan. Nah, ini yang menjadi unik. Nah, penerapan paling paling buat saya paling paling besar bisa kita lakukan selain kepada proses ya adalah eh, biasanya kita pakai sekarang untuk menjawab pertanyaan dari customer kita, Mm-mm. ya kan? Kalau dulu kan kita bicara chatbot lah, ya bagaimana kita punya customer service tapi AI. Tapi ketika customer service kita itu mungkin via chatting gitu kan, Mm. atau mungkin bisa jadi via apa video gitu ya, Ya, kartun video dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana dia mampu memberikan jawaban tapi yang tidak robotik gitu. Dia mampu memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan si customernya gitu ya. oke. Jadi tidak kaku, tidak hanya seperti SOP saja gitu, tapi benar-benar bisa bisa terlihat. Dan hal lain bisa kita gunakan juga dalam hal marketing biasanya. Ya, kita memproduksi hal-hal kreatif itu bisa dibantu dengan Gen AI gitu kan. Kita Iya, bisa iya. produksi gambar-gambar yang kreatif gitu kan. Sekarang banyak banyak bisa dilakukan hal seperti itu gitu ya. Kata kuncinya tahun lalu saya ikut kongres HR ya. Kata kuncinya dari AI Gen AI terutama adalah bagaimana AI ini eh, bisa membantu manusia untuk bisa sebenarnya meningkatkan hubungan antar manusia. Jadi kata kunci itu waktu itu high technology, high touch gitu ya, high touch, high technology. Jadi justru teknologi itu membuat kita lebih banyak bisa ngobrol, bisa Mm-mm. ketemu, bisa sharing karena hal-hal yang bersifat rutin, hal-hal yang bersifat uh, apa teknikal itu bisa diotomatisasi gitu dengan AI itu gitu kira-kira gitu. Oke, artinya kalau pemanfaatan AI yang tepat pun itu akan juga membantu peningkatan produktivitas ya. Betul, betul. Kepuasan customer Iya. daripada dia ngantri harus ke customer service antrian panjang dan lain sebagainya ya kan, tapi dia ketika dia bertanya ke AI dan dia bisa memberikan jawaban dengan cepat ya itu pasti dia akan lebih 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 happy. Oke, jadi kita lihat sekarang bahwa dengan teknologi yang ada, digitalisasi itu juga akan mendorong untuk peningkatan produktivitas ya. Betul. Seperti yang Pak Marizio tadi sampaikan bahwa teknologi digital ini atau AI juga bisa untuk meningkatkan marketing, Mm-mm. kapabilitas marketing dan ini tentu akan meningkatkan output Betul. ya, output karena kalau kita lihat produktivitas itu kan perbandingan antara output dengan input. Ya. Yang kita ingin kejar adalah semakin tinggi produktivitas. Ya. Artinya pilihannya kita bisa menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan penjualan Betul. atau output Betul. ya. Kemudian untuk menurunkan biaya atau menurunkan input itu kita dengan memanfaatkan teknologi untuk seefisien mungkin dalam penerapan dalam proses bisnis ya. Ya. Oke, siap. Nah, ini kan cukup menarik ya kalau dalam digitalisasi atau transformasi digital nanti diterapkan atau diimplementasikan yang sekaligus itu akan meningkatkan produktivitas. Ya. Nah, kan sering kita dengar keamanan cyber. Oke. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, ini menjadi problem sih. Jadi Mm-mm. masalah dari adopsi teknologi memang selain dampak lingkungan adalah memang masalah etika atau keamanan ya. Nah, pemerintah sekarang juga sedang sudah membuat aturan ya terkait hal tersebut. Saya lupa nomornya. Tapi memang perusahaan itu
tidak bisa dipungkiri kalau kita menerapkan teknologi akan banyak data-data yang bisa terekspos mungkin. Ya, jadi memang security atau internet security dan kemudian keamanan cyber itu memang harus semakin hati-hati. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita memastikan karyawan kita itu punya perilaku ya yang juga aware, gitu ya, terhadap kemungkinan adanya kerawanan gitu ya, ancaman terhadap keamanan data gitu. Jadi karena gini, teknologi itu pada akhirnya manusia yang mengoperasikan. Ya. Saya pernah dalam sebuah perusahaan yang benar kita tuh dilatih untuk bisa membaca email-email yang phishing, email-email yang berbahaya gitu kan. Spam yang kalau kita klik data kita keambil. Nah, gitu loh. Itu kita harus bisa melihat. Jadi at the end kunci utamanya adalah di perilaku manusianya. Nah, saya harapkan untuk perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi itu harus disertai dengan pelatihan perilaku. Perilaku bersosial media, ya, perilaku berkomunikasi dengan email, mengirimkan data. Ya, itu masalah perilaku karena teknologi itu sifatnya kan netral selalu. Ya, itu hanya sebagai alat ya. Alat aja gitu. Nah. Tapi kadang-kadang kita tuh yang mau diposting, ada yang posting ID card-nya diposting mungkin atau mungkin dokumen dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak dijaga seringkali yang bikin masalah yaitu perilakunya, bukan teknologinya. Jadi kalau kita lihat di sini serangan-serangan itu bukan hanya dari yang perlu canggih-canggih dari luar ya. Betul. Tetapi yang untuk di internal pun itu akan menjadi fokus perhatian yang penting ya dalam penerapan ini ya. Betul. Kalau kita bisa memastikan kita nggak buka pintu, serangan itu juga nggak begitu mudah untuk masuk gitu kan. Jadi standarisasi itu ada di perilaku sebenarnya. Kayak beberapa kasus yang lalu itu ada sebuah perusahaan teknologi yang heboh ya karena perusahaan investasi lah kripto yang kemudian sempat heboh tapi sudah berhasil pulih sih sekarang ya. Itu kan karena ada salah satu karyawannya yang salah klik atau salah mengambil pekerjaan di luar, ya kan, ternyata itu adalah sarana dari si hacker untuk masuk ke sistem si perusahaan. Hal-hal seperti itu yang mesti dijaga. Nah, artinya kalau kita lihat di sini bagi perusahaan-perusahaan nanti yang sudah mengadopsi digitalisasi, perlu memberikan pemahaman kepada karyawan, awareness kepada karyawan, bagaimana untuk pencegahan ya, karena serangan itu bisa saja terjadi melalui internal karyawan atau yang kurang begitu ada gambar sedikit langsung buka gitu ya. Iya kan ada kirim, wah ini ada undangan kadang-kadang kan. Ada undangan langsung buka gitu padahal isinya tuh udah untuk phishing ya, untuk begitu kita buka itu langsung dia bekerja di dalam ini kita menyebar di dalam lingkungan perusahaan kita ya. Atau di Oke. Nah, satu lagi Pak Mario, ini kalau kita lihat semakin ke sini sustainability itu kan menjadi juga kata kunci ya, yang sering selain digitalisasi, kemudian yang sustainability juga untuk menjamin kelangsungan bumi ini ya berkelanjutan. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan digitalisasi? Sangat kalau buat saya ya, karena kalau kita bicara sustainability atau mungkin ukuran yang biasa yang dipakai sekarang adalah ESG ya, environment, social dan government gitu ya. Bagaimana dari setiap faktor itu teknologi bisa punya peran yang penting gitu kan. Kalau kita bicara misalkan mengenai environment ya, teknologi yang bisa menghemat energi gitu ya kan. Sekarang udah banyak tuh teknologi yang bisa menghemat energi, AC yang bisa mati sendiri misalkan yang sederhana deh. Kalau tidak ada orang dia mati sendiri dan lain sebagainya gitu kan, atau lighting yang hemat gitu kan. Nah, itu sangat membantu secara environment gitu ya. Bagaimana penggunaan renewable energy juga yang digalakan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian kita bicara sosial, kita bicara sosial kan dua ya kalau dalam sustainability itu,
sosial ke dalam kita, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita bicara sistem HR-nya, ya, bagaimana karyawan itu bisa menerima upah mereka dengan akurat gitu kan, dengan hitungan yang tepat, kemudian performa atau kinerja mereka bisa dibayarkan karena terukur dengan baik dengan teknologi. Itu bicara sosial di dalam. Sosial keluar kita bicara bagaimana tadi saya sampaikan memasarkan perusahaan kita atau menunjukkan atau nilai-nilai perusahaan kita kepada masyarakat gitu kan. Itu juga menjadi faktor ya. Kemudian kalau government ya kita bicara juga bagaimana kita mengelola perusahaan kita. Dengan adanya teknologi kan sekarang ada namanya e-budgeting, procurement semua tertata. Jadi governance dari perusahaan kita juga semakin bisa diandalkan. Ya kan? Accountingnya by system. Sekarang kan banyak fraud itu terjadi ya. Di internet saya lihat beberapa berita fraud di ini karena kadangkala atau yang paling baru lah startup yang besar yang kemudian bermasalah sempat ya kan karena governance-nya bermasalah karena datanya hanya mengandalkan manual ya. Yeah. Dengan Excel sheet aja gitu ya. Tapi data yang dari sistemnya tidak pernah ada gitu, tidak pernah disampaikan ya. Itu yang saya dengar ya. Intinya bahwa pastinya governance kita bagaimana kita pengelolaan perusahaan bisa lebih baik gitu dengan penerapan teknologi. Jadi semua proses otorisasi itu diatur oleh teknologi gitu. Oke. Jadi tidak harus nunggu bawa antar surat, antar dokumen. Betul. Ya, jadi approval bisa langsung begitu muncul kalau perlu di HP langsung. Iya. Bisa di approve gitu ya. Ada e-signature kan sekarang juga, jadi nggak cuma sekedar tanda tangan tapi benar-benar ada. Bisa e-signature, bisa juga nanti pakai QR code, itu juga memungkinkan ya kan. Betul. Nah, kaitan dengan itu Pak Marizio, ini kita mungkin udah tinggal beberapa menit lagi. Kira-kira yang untuk ke depan ini apa yang paling penting atau teknologi-teknologi apa yang memungkinkan kita adopsi yang betul-betul mempercepat peningkatan produktivitas? Kira-kira apa aja? Yang paling sederhana adalah intinya gini. Pertama sekarang kita pastikan dulu bahwa kalau kita tidak mengadopsi teknologi itu kita udah pasti tertinggal. Oke. Ya, udah pasti tertinggal. Nah, yang paling mudah apa? Paling mudah sekarang sosial media. Ya, sosial media. Ada banyak jenis sosial media, ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya. Ya, di sosial media itu mereka punya sarana yang kita sebut ads-nya. Yeah. Ya, ada Meta Ads, ada TikTok Ads dan sebagainya. Ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan. Oke. Ya kan? Jadi memasarkan produk. Kita bicara tidak hanya masyarakat perkotaan ya yang mungkin cepat akses, tapi juga masyarakat di pedesaan gitu ya. Ini sesuatu yang lebih mudah. Yang kedua adalah pembayaran, payment. Ya, dengan digitalisasi lebih mudah pembayaran di mana-mana ya. Beberapa pasar modern di Jakarta sekitarnya memang sudah. Tapi lebih baik lagi kalau itu masuk ke daerah-daerah juga. Itu kan payment, itu pengelolaan dana dan pemerintah juga jadi lebih mudah untuk bisa mengontrol dan memiliki data gitu ya. Iya. Ya, itu satu yang penting gitu. Buat saya. Yang ketiga adalah terkait dengan teknologi yang berkaitan dengan distribusi dan logistik sih menurut saya. Karena distribusi ini kan adalah salah satu biaya yang cukup besar ya yang ada dalam sebuah produk gitu ya, bagaimana membawa suatu produk dari tempat produksinya menuju ke customer gitu ya. Jadi bagaimana teknologi dalam bidang logistik distribution, kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, itu implikasinya akan sangat besar terhadap biaya dari si produk itu sendiri. Itu juga mungkin kalau kita bisa, saya belum riset secara detail ya, tapi kalau kita terapkan dengan benar mungkin ya biaya bahan-bahan yang mahal di suatu tempat di Indonesia mungkin bisa kita
kurangi gitu kan. Oke. Itu kira-kira. Oke, Pak Marizio, Iya. cukup menarik ya. Sudah bagaimana melihat teknologi atau digitalisasi Iya. untuk mendukung proses bisnis. Nah, dari tadi mungkin para audiens kita itu pengen tahu Pak Mario itu apa sih yang dikerjain selama ini. Oke. Terus sekarang di mana gitu. Bisa diceritain sedikit ya Iya. sebelum kita tutup nih. Oh, baik. Jangan penasaran Iya. nanti pada audiennya. Di akhir ya. Just, saya memang di dunia human resource ya sudah lebih dari 21 tahun, terutama memang di area organizational development gitu. Jadi area yang unik dari sisi human resource atau human capital, karena di organization development itu kita benar-benar bersentuhan langsung dengan bisnis ya. Menjadi jembatan antara bisnis dengan HR gitu. Ya, dan beberapa tahun terakhir ini memang saya full menjadi entrepreneur gitu ya. Saya jadi consultant di human resource, membantu perusahaan untuk bisa mereka bertransformasi dan bertumbuh. Oke. Gitu. Tentunya bertransformasi digital. Transformasi digital termasuk. Oke. Ya, transformasi digital termasuk di dalamnya. Oh, jadi pengembangan organisasi itu menjadi fokusnya Pak Marizio sekarang ya. Organization capability ya. Oke, itu berarti ada di sana juga transformasi digital yang sudah pernah diterapin gitu ya. Ya, pada akhirnya akan mengerucut ke sana sih. Oke, makasih Pak Marizio. Sama-sama Pak Hatta. Saya jawabnya diskusinya menarik sekali. Cukup menarik dan buat audiens semuanya, kalau kita lihat bahwa digitalisasi ini sangat mendukung produktivitas, peningkatan produktivitas, terutama ada dua kalau dari diskusi hari ini atau productivity talk pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan output. Itu bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu meningkatkan output. Kemudian juga untuk menurunkan input. Artinya dengan semakin kita menerapkan teknologi digital dan teknologi-teknologi yang beredar saat ini di masyarakat itu dapat meningkatkan efisiensi. Nah, ujungnya pada satu perusahaan atau pada institusi pasti pengen meningkatkan manfaat atau meningkatkan profit. Hanya ada dua caranya. Atau meningkatkan produktivitas. Meningkatkan output, menurunkan input. Nah, itulah perbincangan kita pada hari ini yang kita lihat bahwa transformasi digital akan sangat meningkatkan produktivitas. Demikian, terima kasih Pak Marizio, terima kasih buat semuanya. Salam produktivitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.